Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara dan hari ini saya ingin membahas sebuah tema yang sangat menarik yaitu tentang Kanal Batavia. Pada tahun 1619 Jan Pieter Schoonkom menaklukkan Jayakarta dan beberapa tahun kemudian dibangunlah Kanal Batavia. Apa fungsi, makna, dan tujuannya? Hari ini saya ingin membahasnya dengan seorang arkeolog senior, Bapak Chandrian Atahiyat. Selamat datang di studio. Terima kasih sudah diundang. Senang sekali kalau bicara dengan arkeolog tuh kelihatannya saya selalu membayangkan Indiana Jones gitu. Ya, sebagian besar seperti itu pikiran orang. Tapi apakah memang belusukan sampai ke dalam seperti itu, Pak? Tapi Indiana Jones kan terlalu banyak mitosnya ya. Tapi yang jelas arkeolog di Indonesia lebih realistis. Iya. Pak Chan, kalau kita bicara soal Kanal Batavia, saya selalu tertarik dengan penyebutan nama Batavia. Karena sebelumnya Jayakarta, berarti dari Pangeran Jayakarta. Diubah menjadi Jakarta, juga dari nama Pangeran Jayakarta. Sebelumnya Sunda Kalapa. Ya. Tapi Batavia itu datang dari mana, Pak? Ya, Batavia ini adalah sebuah nama etnik yang ada di negeri Belanda ya. Itu etnik paling besar dan paling unggul. Itu makanya bagaimana Jayakarta ketika ditaklukkan itu diganti apa nih namanya? Oke, ini etnik Batav namanya gitu? Iya, dan Batav ini adalah yang menggantikan nama kota Jayakarta. Ya. Jayakarta sendiri namanya kan artinya kemenangan yang sempurna. Ya. Batav itu lebih unggul nih. Kita Belanda ini punya sebuah suku yang harus ditampilkan di sini. Awalnya sih bukan Batav, tapi karena banyak perdebatan di kalangan POC, udah kita namakan aja kota ini Batavia. Artinya apakah Belanda pada saat itu melihat Jayakarta sebagai sebuah kawasan strategis yang penting sehingga kemudian menggunakan nama dari suku yang juga paling dominan, katakanlah begitu? Ya memang di dalam catatan sejarah, ini orang-orang Eropa itu sebenarnya berebut rempah-rempah. Ya. Rempah-rempahnya bukan di Jakarta. Betul. Tapi rempah-rempahnya di Indonesia Timur. Cuma lewatnya ada 2 jalur yang harus dilalui oleh kapal-kapal besar itu. Satu adalah Selat Malaka, yang kedua Selat Sunda. Betul. Nah yang lewat Selat Sunda kan mau nggak mau ketemu ada sebuah kerajaan yang namanya atau Kesultanan Banten. Di sebelah timurnya lagi ada yang namanya Jayakarta. Ini dia nih yang harus ditaklukkan supaya cuannya POC tetap berjalan. Nah mau nggak mau dengan cara apapun yang namanya POC itu kan berdagang, berperang, berdamai itu sekaligus dijalankan bareng-bareng. Bisa aja sekarang damai, besok perang. Oke, sekarang perang, besok dagang bareng. Pak, bisa dikatakankah kalau Batavia itu sebenarnya adalah sebuah mahakarya dari pemerintahan kolonial Belanda ya? Karena yang saya tahu benar-benar didesain dengan pemikiran sedemikian rupa dan saya belum melihat ada contoh lain di luar Batavia atau Jakarta hari ini yang memang secara masif dibangun oleh pemerintah Belanda atau kolonial Belanda pada saat itu. Betul nggak sih, Pak? Sebenarnya Batavia itu banyak di dunia. Paling tidak ada 3 yang setelah saya pelajari ya. Itu New York, itu juga Batavia. Lantas Batavia di Indonesia. Ada lagi Batavia di Paramaribo. Dan saya sendiri sempat juga ke Australia. Dia sedang membuat nama baru sebuah kota namanya sebutnya Batavia. Memang semuanya berhubungan dengan POC. Dan kota ini bukan satu-satunya kota yang ada di Indonesia, tetapi di beberapa negara itu juga ada. Di sini memang nampaknya tuh paling besar ya menurut ukuran skala kotanya. Dan kota ini memang dirancang itu simetris. Dan disekat-sekat dengan grid. Grid itu dibatasi dengan yang namanya kanal. Nah, sekarang kita masuk ke Kanal Batavia. Ya. Apa yang menjadi alasan utama kanal ini dibangun?
Mereka nggak punya alasan sebenarnya. Yang penting bagaimana dia menerapkan kota Amsterdam itu di mana-mana. Jadi semua prototipnya Amsterdam. Jadi Amsterdam yang di sini itu sebutnya ya Batavia. Nanti ada lagi di tempat lain Batavia. Jadi model transportasi, model jalur perdagangan, jalur penyaluran air, termasuk pertahanan, mengacu pada kota Amsterdam di Belanda. Jadi sebuah kota yang harus diamankan dengan tembok kota. Tembok kota itu di luarnya ada parit. Ya, di dalamnya infrastrukturnya ya itu pembagian grid dengan pemisahan kanal-kanal. Sekarang ini kanal itu masih ada nggak, Pak? Masih? Dipergunakan? Enggak. Jadi hanya sebagai sebuah parit dan atau jalur. Tapi sebagian besar sih jadi got. Sayang ya. Oke. Tapi beberapa lokasi juga ada yang bersih seperti Kali Besar tuh bersih. Tapi nanti kiri kanannya semua diuruk. Karena ternyata ketika zamannya tahun 1809 semua kanal kiri kanan itu diuruk kecuali yang ke arah ke laut itu masih tetap bertahan sampai sekarang masih ada. Ya. Siapa yang mendesain kanal desain ini memang kota ini kan satu ya, desainnya itu namanya Simon Stephen. Simon Stephen ini mendesain sebuah kota. Udah, tapi Simon Stephen itu nggak pernah ke Batavia di sini. Udah, konsepnya aja dipakai di sini. Konsep dia juga dipakai di New York. Konsep dia juga dipakai di tempat-tempat yang lain. Jadi konsep Simon Stephen ini juga sungguh menarik buat mereka. Mungkin juga ini buat menunjukkan bahwa legitimasi Belanda itu ada di mana-mana. Ya. Kita bicara berapa kilometer sih Pak sebenarnya kalau kanal ini? Saya nggak pernah hitung ya kanal panjangnya ya. Tetapi sih kalau dari segi jumlahnya itu nggak terlalu banyak. Kalau itu sekitar berapa ya? 15 kanal. Artinya memang pada saat itu ada dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa ya memang kanal itu dipakai sebagai jalur transportasi untuk kapal-kapal kecil masuk ke dalam pelosok. Ya, memang ini kan yang orang berkata bahwa ini jalur kapal-kapal besar. Ternyata itu bukan. Jadi hanya kapal-kapal yang ukuran kecil lah. Karena pelabuhan Batavia itu dia nggak bisa disinggahi karena pendangkalannya. Jadi semua kapal-kapal besar harus di tengah laut. Baru loading dan unloadingnya pakai perahu sampai masuk ke yang namanya Kali Besar. Dari Kali Besar terus kiri kanan. Oh, oke. Ada teknologi tertentu pada masa itu? Ada teknologinya. Teknologinya itu adalah bagaimana Kali Besar itu dibendung dulu, ada pintu-pintu airnya, begitu ada kapal masuk, pintu air itu diisi dulu. Jadi dia tetap debit airnya stabil. Oh, sama seperti kayak mau nurunin kapal, naikin kapal ya berarti ya? Ya seperti di Panama gitu. Ya, seperti itulah. Berarti lumayan canggih ya, lumayan. Udah canggih sebenarnya. Cuma kita nggak tahu persis ya dalam perkembangan berikutnya kanal-kanal ini nampaknya nggak termanfaatkan lagi. Pak kasih gambaran dong Pak, kalau bicara kanal Batavia itu kita berarti mulai dari mana sih sebenarnya? Ya ini kan ada sebuah kota. Kota itu mungkin sekitar 134 hektar. Ya. Kota Batavia. Ya. Nah, itu ukurannya dibelah oleh secara simetris oleh Kali Ciliwung. Ya. Yang namanya Kali Besar. Kiri kanan tuh sama pembagiannya. Itu dibagi dalam bentuk sekat-sekat. Saya juga sendiri nggak tahu klaster-klaster mana saja. Tetapi dia memanfaatkan semua itu dengan teknologi tertentu. Dan ini tentunya meniru benar-benar 100% dari Amsterdam. Dan kanal-kanal ini terus digunakan buat transportasi mereka. Walaupun tetap transportasi darat di samping kanal ada. Oh, transportasi darat yang menyusuri kanal ya berarti? Ya, ada yang menyusuri kanal. Terusnya ada juga biasanya kanal-kanal yang air ini itu ditelusuri buat keperluan ke kapal maupun pergerakan perdagangan dari pelabuhan sampai ke dalam.
Jadi memang fungsi kebanyakan fungsi logistik ya sebenarnya Pak ya? Betul. Ya kan, fungsi logistik buat kapal-kapal yang katakanlah bersandar di pelabuhan, Iya. kemudian untuk meneruskan masuk sampai Kemayoran gitu ya kira-kira? Enggak, sampai di kota Batavia aja. Oh cuma Batavia sampai itu kota kota tua berarti? iya, itu paling selatan itu yang namanya sekarang daerah Glodok itu. Oh berarti deket, maksudnya ya pada waktu itu mungkin jauh ya, tapi Iya, tapi nanti perkembangan Batavia sudah abad 19 itu udah lebih luas sampai ke Monas dan Lapangan Banteng. ya apa dampak dari adanya kanal ini pada masa itu? Satu dampaknya adalah mereka memudahkan transportasi. Tapi ingat ya, kanal ini gagal sebenarnya. Jadi teknologi Belanda yang diterapkan di Jakarta ini sebenarnya mereka gagal. Karena? Karena pendangkalan. Pendangkalan itu juga akibat daripada letusan Gunung Salak. Gunung Salak itu meletus itu tahun 1699 sudah mengeluarkan sedimen ini semua hampir rata-rata tertutup. Itu Artinya kan nih, besar biaya untuk mengorek-ngorek atau menguras kanal-kanal itu besar. artinya di zaman abad ke-20 kanal ini sudah tidak dipergunakan lagi dong ya Pak? Sejak kanal itu sudah nggak berfungsi total itu udah dari tahun 1809. Oh 1809. Ya, ketika Daendels, Gubernur Jenderal itu yang bawahannya Perancis memindahkan kota ini ke lebih ke Dalam. selatan. Selatan. Ya. Yang namanya Weltevreden, kalau sekarang ya sekitar Kelurahan Gambir lah satu kota itu. Itu kota tua yang namanya Batavia ini sudah mulai terlantar saat itu. Ya. Tapi lumayan ya 100 tahun lebih lah Pak. Ya lumayan sih. Tapi khusus untuk yang Kali Besar masih berfungsi. Ya, Kali Besar. Yang kiri kanan yang enggak. Ya. Dan ternyata itu juga membuat banjir tanah. Oh, oke. Itu mungkin jadi salah satunya kenapa kemudian kanal itu dikosongkan. Kosongkan. Kedua, VOC juga merasa kewalahan, ternyata debit air di kanal-kanal Batavia itu nggak stabil. Ya. Jadi dia berpikir bagaimana menstabilkan debit air supaya perahu atau transportasi bisa digunakan untuk kanal. Tapi kemudian tidak ada solusi ya terhadap masalah tersebut dan akhirnya kemudian ya sudah dinonaktifkan saja kanalnya gitu. Tapi awalnya pernah ada solusi bagaimana mendatangkan air selain dari Ciliwung. Jadi ada kali yang dari Cisadane, Kali Angke, terusnya ada juga yang dari sisi timur. Nah itu disodet supaya air itu masuk ke kota Batavia. Kan penuh kan? Betul. Ternyata begitu hujan banjir. Jadi mengatur debit airnya yang sulit ya? Sulit mengatur debit air ya. Mungkin negaranya dia dengan mudah, tetapi di sini kan perlu mempelajari puluhan tahun dengan cuaca, iklim maupun juga struktur atau kondisi geografisnya kotanya. Ada liputan atau mungkin pemberitaan pada masa itu yang katakanlah mengecap kegagalan tentang kanal ini sehingga kemudian menghabiskan uang sekian banyak atau biasa-biasa saja? Ada sih sebuah disertasi yang menunjukkan bahwa kota ini adalah kota gagal. Oh gitu Pak? Kota itu atau kanal itu? Kota Batavia ini gagal, ya gara-gara kanal. Wow. Ini disertasi dari? Dari kolega saya dari Universitas Indonesia, jurusan sejarah. Oke. Itu menarik. Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Kontroversi pasti ya? Iya. Jadi ternyata teknologi yang diagung-agungkan itu oleh Belanda ternyata nggak bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Kalau begitu, setahu Bapak, apa makna atau fungsi yang sekarang digunakan oleh Kanal Batavia hari ini? Ya, jadi hari ini kan kita secara fakta sudah tidak ada kanal yang orientasinya barat-timur. Tapi adalah dari selatan ke utara, itu masih ada sisanya. Itu ada Kali Ciliwung yang sekarang jadi Kali Besar. Kedua ada Kali Ciliwung yang ada di daerah
selatannya dekat di belakangnya BNI 46, ada juga yang di Kalijalangkeng, itu masih tersisa. Dan itu adalah sebenarnya untuk menggelontorkan air dibuang ke laut. Betul. Tapi pada tahun berapa itu sudah tidak dibuang ke laut lagi, tapi bagaimana air itu dikumpulin dulu karena menanggulangi banjir. Nah, mengumpulkan air itu ada sebuah waduk di belakang Museum Bahari. Banyak orang nggak tahu ya, di belakang Museum Bahari itu ada sebuah waduk yang sekarang menjadi gudang tua juga, tapi itu selalu banjir. Nah, akhirnya pada tahun 60-an pemerintah Indonesia juga memikirkan gimana membuat waduk yang baru. Nah, dibuat Pluit. Oh, waduk Pluit itu. Jadi kalau kita buang air dari Kota Tua atau Batavia itu yang sekarang ada, itu airnya nggak langsung dibuang ke laut, tapi diarahkan dulu ke Waduk Pluit. Dari Waduk Pluit baru dibuang ke laut. Ya. Ini penanggulangan banjir, tapi tetap aja banjir ya. Sebagai seorang arkeolog ya Pak, melihat fakta sejarah dan belajar banyak tentang Kanal Batavia ini, apa yang Bapak bisa simpulkan dari proses perjalanan katakanlah 100 tahun, 200 tahun saat kota ini dibangun? Kanal-kanal ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita ya. Bagaimana kita juga harus berpikir lagi dengan teknologi yang baru saat ini untuk menanggulangi banjir. Karena banjir dari gubernur ke gubernur sampai gubernur sekarang itu sangat sulit sekali untuk ditanggulangi. Jadi sekarang dibenahi, ternyata musim hujan nongol lagi. Nah, semua itu adalah pembelajaran. Dan bagaimana kita mencoba lagi, jangan sampai putus asa loh. Sejarah itu adalah bagi kita, udah bagian daripada dokumen yang kita pelajari, bagaimana menyiasati supaya kita tidak kena banjir terus. Tapi ingat, yang namanya banjir itu kan sudah menjadi kebiasaan di Jakarta kan. Sekarang kita harus berdamai dengan banjir. Damainya gimana? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Segala macam cara udah dilakukan ya Pak? Iya. Ngedot lah, buang lah, segala macam. Pernah juga kan pembuatan tanggul yang pakai beton, dimarahin itu nggak nyerap. Ya. Oke, jadi gimana lagi dong? Nah, ini yang harus kita lihat. Soalnya dulu itu kan banjir juga ada, cuma kan nggak separah sekarang. Sekarang kan karena semua permukaan tanah di Jakarta itu sudah menjadi bangunan yang masif sekali. Ya, penyerapan air menjadi berkurang. Dan bagi saya, untuk kanal-kanal yang masih tersisa ini tetap harus dilestarikan, jangan diuruk lagi. Sempat sih ada upaya diuruk di daerah Ancol, yaitu yang ke arah dari Kota Tua ke daerah Ancol tuh, satu penggalan tuh diuruk semua. Secara arkeologi, apa yang menarik dari kanal itu Pak? Bahan bangunannya, infrastrukturnya, apa yang bisa dipelajari dari material yang ada di sana? Dari material itu teknologinya adalah bagaimana penurapan. Turap itu kan penguatan pada kiri kanan kanal. Itu dulu ternyata bukan pakai beton, bukan pakai batu, tetapi pakai yang namanya kayu balok. Kayu? Iya. Sekarang masih ada kayu-kayunya. Sepanjang kanal itu? Iya. Seluruh Jakarta, kanal yang ada di Kota Tua sampai ke Harmoni itu pakai kayu. Wow. Kayu dari? Nah, itu yang saya masih selidiki, apakah kayu ini didatangkan dari tempat yang bukan di Indonesia atau di Jakarta atau di tempat lain. Tapi dengar-dengar sih di daerah yang namanya Ciasem. Ciasem itu daerah Subang ya. Ini Bapak ketahui sendiri ketika meneliti, katakanlah begitu ya? Iya. Dan itu memang bahannya dari kayu? Kayu. Terakhir ini kan ketika pembangunan MRT di tunnel-tunnel itu ditemukan banyak sisa turap itu yang dari kayu. Masih utuh. Bayangkan berapa tahun. Tapi kalau udah diangkat ke atas sih udah nggak utuh lagi. Karena kan di situ pada saat masih dia tetap pada tempatnya, dia kan tetap stabil kelembabannya. Begitu dia angkat, dia akan terjadi pecah, rusak gitu ya. Jadi kita masih belum tahu ya namanya kayu turap itu. Iya, turap itu. Itu sebuah teknologi. Jadi dideret semua sistem
pengikatannya juga ada belahannya supaya rapat semua, tegak ya. Menarik. Masih ada, tapi kalau semua orang pengen ngelihat itu di Glodok juga masih ada. Di sebagian di mana, Gajah Mada Hayam Wuruk yang dulu disebut Molenbeek itu masih ada. Mumpung masih bisa dilihat silakan datang. Kita bicara berapa lebar sih Pak kanal ini? Lebarnya tuh sekitar paling nggak sampai 20 dah kalau yang ini. Tapi kalau kanal yang di dalam kota itu yang paling lebar antara 5 sampai 6 meter. Oh kecil ya berarti ya? Kecil ya. Tapi ya berarti ya 2 kapal kecil Ya, lewat. kapal berselisipan gitu bisa lah. Ya. Tapi yang jalan utama, katakanlah kanal utama itu bisa sampai 20. 30. 30. Yang kali besar itu ke 20. Kali besar Tapi ya, yang 20. masuk ke kiri kanannya kota itu kecil. Pak penasaran kanal-kanal yang ada di Batavia itu kemudian karena tadi Bapak bilang adopsi dari kota Amsterdam, tapi kemudian apakah diadopsi juga di kota-kota di Nusantara pada saat itu? Sebagian besar ya. Seperti Semarang juga sudah mengadopsi kota-kota yang seperti di Amsterdam. Ya. Jadi ada beberapa kanal, tapi dalam perkembangan sekarang kanal-kanal itu juga ada sebagian yang diuruk. Ya. Artinya kalau dalam tanda petik kegagalan kanal air itu bukan hanya terjadi di Batavia, tapi juga berlaku di kota-kota lain. Tempat. Bahkan juga Semarang itu kan juga ancamannya sama dengan Banjir. Jakarta, rob. Ya. Ya. Ya, menarik. Kalau kemudian hari ini sebagai seorang arkeolog, Bapak ingin menyuarakan sesuatu terhadap kanal tersebut, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan dan apa potensi yang sebenarnya kita bisa kembangkan dengan keberadaan kanal ini? Ya, potensi ini kita akhirnya menarik sebuah masa lalu sampai sekarang saja ya. Jadi bagaimana kita menghargai peradaban air. Selama ini kan orang buang sampah seenaknya aja ya. Betul. Buang sesuatu enak saja. Bahkan ada toilet umum di sepanjang kali atau di kanal-kanal itu. Jadi cobalah peradaban ini dihidupkan kembali supaya kita memahami arti penting dari sebuah kanal ataupun kali. Ya, baik. Pak Chandrian Atahiyat, terima kasih banyak sudah Sama-sama. memberikan wawasan tentang kanal Batavia. Baik, demikian diskusi kita tentang kanal Batavia, salah satu bagian yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan kota Batavia yang tentu saja tidak selalu mulus dan berakhir dengan kemewahan atau keberhasilan. Ini menjadi pembelajaran kita untuk mempelajari lebih dalam tentang struktur kota, tata kota kita, dan hari ini kita menyadari betapa pentingnya mempelajari tersebut menjadi bagian dari mencintai Indonesia. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Daeh Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.